Puji Tuhan, setelah melewati perjalanan yang panjang dari kaki Gunung Sinai di ketinggian 2200 lebih, kami berjalan dari bawah sampai di Gereja Musa di puncak Gunung Sinai. Dan ini adalah Gereja Musa di puncak Gunung Sinai. Oleh kemurahan Tuhan, maka kami berjalan dari bawah sampai di puncak. Dan ini pemandangan Bapak Ibu, saya perlihatkan pemandangan yang sangat luar biasa. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu kekasih Kristus, jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Satu kemurahan Tuhan, kalau sampai pada hari ini kita masih ada, sehat dan kuat, itu satu hal yang patut kita syukuri dalam kehidupan kita. Pada kesempatan kali ini saya mengajak kita semua untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Dan topik firman Tuhan pada hari ini adalah berkat dari Gunung Sinai. Kiranya Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan renungan ini dalam keadaan yang baik dan diberkati oleh Tuhan. Kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, renungan firman Tuhan pada hari ini saya ambil dalam Kitab Keluaran pasal yang ke-19, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar di tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana, di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah sebuah firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan pada hari ini saya beri tema berkat dari Gunung Sinai. Berkat dari Gunung Sinai yang dimaksud adalah berkat rohani berupa 10 perintah Allah. Biasa disebut dasatita atau sering juga disebut dekalog. Allah memberikan perintah ini kepada orang Israel melalui Nabi Musa di Gunung Sinai. Secara rinci 10 perintah Allah ini dijelaskan dalam Kitab Keluaran 20 ayat 2 sampai 17 dan diulangi lagi dalam Kitab Ulangan pasal yang ke-5 ayat 6 sampai 21. Firman Tuhan menjelaskan bahwa setelah 3 bulan lamanya orang Israel meninggalkan Mesir, yaitu tempat perbudakan, maka tibalah mereka di Gunung Sinai. Gunung Sinai berada di semenanjung Sinai, atau tepatnya terletak di Saint Catherine di Mesir, yang tingginya kira-kira 2.280 meter di atas permukaan laut. Di gunung inilah Tuhan menetapkan perjanjian dengan orang Israel melalui Musa. Selama 40 hari 40 malam, Musa berada di atas Gunung Sinai untuk menerima 10 perintah Allah dalam wujud 2 loh batu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 10 perintah ini terdiri dari 2 bagian. Pada bagian yang pertama, yakni dari perintah yang pertama sampai yang keempat, berbicara tentang
hubungan manusia dengan Tuhan. Dan pada bagian yang kedua, yakni perintah dari yang kelima sampai yang ke-10, berbicara tentang hubungan antara manusia dengan manusia yang lain atau manusia dengan sesamanya. Dalam menjalankan agama atau ajaran keyakinan manapun, sisi vertikal dan sisi horizontal harus berjalan seimbang atau berjalan bersama-sama, yakni hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan sesamanya. Dalam Yakobus pasal yang kedua, ayat 26 dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Tidak mungkin seseorang mengasihi Allah yang tidak kelihatan dengan cara yang benar jika tidak mengasihi yang kelihatan, yaitu sesamanya. Janji Allah bahwa jika orang Israel sungguh-sungguh mendengarkan firman dan berpegang pada perjanjian Allah, maka mereka akan menjadi harta kesayangan Allah dari antara segala bangsa di muka bumi. 10 perintah Allah ini harus dipahami dan dilakukan supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Dimanapun saudara berada, ke-10 perintah itu terdapat dalam Keluaran 20 ayat 2 sampai ayat yang ke-17. Dan bunyinya sebagai berikut. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Perintah yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan sujud menyembah kepadanya. Dan yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Perintah yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya manusia diberi kesempatan untuk bekerja, tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan. Dan yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Perintah yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan perintah yang ke-10, jangan mengingini milik orang lain. Setelah mendengarkan ke-10 perintah ini, kita masing-masing mengoreksi diri kita. Apakah kita sudah melakukan ke-10 perintah tersebut? Ataukah kita hanya melakukan 5 dan masih bolong yang 5 lainnya? Hanya kita yang tahu. Tetapi doa saya kiranya kita semua mampu melakukan ke-10 perintah Allah dalam hidup kita, supaya janji Tuhan kepada orang Israel digenapi juga dalam kehidupan kita, bahwa jika orang Israel melakukan perintah-perintah Tuhan, maka mereka akan menjadi harta kesayangan Allah sendiri di antara segala bangsa di muka bumi. Kiranya renungan firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Shalom.